pasrah sama Allah, nangisnya di atas sejadah. Tapi lihatlah bagaimana Allah menyatukan kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia ya, harganya 55.000. Insya Allah bisa bikin semangat teman-teman dalam bersholawat. Ini buku pertama aku ya teman-teman, doain bisa ada buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah teman-teman, buat kalian yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni kamu ke nomor ini 0813 1543 0565. Langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak siapa ya? Dari Mbak Ana di Magelang. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Saya Ana dari Magelang. Maaf WA-nya malam mumpung sempet karena ceritanya panjang. Saya mau share 2 keajaiban super yang sudah saya alami tepat di hari ke-40 Riyadhah Sholawat, yang terkadang sampai hari ini pun saya masih nggak percaya Allah selesaikan masalah besar dalam hidup saya dengan sangat mudah, yaitu tentang ekonomi dan rumah tangga. Berawal di bulan November 2021, suami saya ketahuan selingkuh dengan anak buahnya di tempat kerja. Memang beberapa bulan terakhir ada yang berbeda dengan sikap suami. Terkesan lebih dingin, tidak ada kehangatan yang biasa dia lakukan kepada saya dan anak saya. Lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan HP-nya. Tapi awalnya saya berpikir karena sibuk pekerjaan. Dan saat itu pun saya lagi sibuk-sibuknya dengan usaha saya. Saya jualan di sekolahan Mbak Mel. Sempat terhenti jualan karena pandemi, tapi sekolah sekarang sudah mulai aktif lagi. Walaupun saat itu belum full day, tapi setidaknya saya bisa sedikit membantu perekonomian keluarga yang morat-marit karena pandemi. Intinya, kami sama-sama sibuk saat itu, jadi saya mengabaikan feeling saya terhadap perubahan suami. Puncaknya di bulan November, entah kenapa rasanya pengen pegang HP suami. Hal yang jarang saya lakukan, dan ternyata benar. Saya lihat di HP suami ada foto teman kerjanya dengan busana agak terbuka. Di situ kami cekcok, dia tidak mengakui ada hubungan. Suami pergi dengan seragam kerja dan gak pulang seminggu lebih. Saya pikir dia tidur di tempat kerja, karena biasanya juga seperti itu, kalaupun tidak ada masalah. Seminggu sekali atau 2 kali tidur di tempat kerja. Saya masih shock, masih gak percaya ujian ini terjadi pada saya. Karena selama ini suami treat like a queen. Jadi ngejadiin selama ini sikapnya suaminya Mbak Ana ini ngejadiin Mbak Ana seperti ratu, teman-teman. Baik banget suaminya. Tidak memikirkan kepentingannya, asal saya dan anak bahagia itu udah cukup katanya. Apalagi bulan ini ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 dan kami berniat untuk melakukan foto keluarga dan jalan-jalan di akhir tahun 2021. Saat buka TikTok, nggak sengaja saya ketemu TikTok Mbak Mel. Ada wanita cantik, soleha lewat beranda TikTok saya. Ini aku jadi GR nih dibilang cantik soleha. Dan saya buka VT-nya, ternyata tentang keajaiban sholawat. Saya scroll sampai bawah, lanjut ke YouTube-nya Mbak Mel juga. Bahkan saya sempat komen di VT Mbak Mel, saya tanya pakai skincare apa. Karena saya ingin merawat diri sebagai bentuk rasa syukur saya kepada diri saya sendiri. Dan di situ jawaban Mbak Mel bikin saya nangis dan termotivasi. Mbak Mel memberi semangat, tidak menjas, karena ada juga yang bilang suami selingkuh karena kekurangan istri. Padahal istri juga bisa berselingkuh karena suami pasti juga ada kekurangannya kan. Akhirnya mulai saat itu saya perbaiki ibadah, dan karena saat itu pasti saya sering kebangun malam-malam dengan perasaan sedih yang luar biasa. Saya gunakan waktu itu untuk perbanyak ibadah sunnah, nangis jadi-jadinya di atas sejadah. Tapi saya berusaha tegar di hadapan manusia, terutama orang tua saya, Saya tidak pernah cerita sana sini tentang masalah saya. Saya ceritanya cuma sama Allah. Saya mulai ikut Riyadhah Sholawat bersama Mbak Chef Ganzo. Dan juga jadi sering nonton keajaiban sholawat di YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marshall.
Keluarga saya akhirnya cari tahu kemana suami nggak pulang. Ternyata suami saya di kos perempuan. Awalnya suami masih nggak ngaku kalau tinggal bareng, tapi feeling saya kuat. Saya yakin suami saya sudah berbohong. Saya memutuskan untuk berpisah. Saya cuma pesan tetap sayang sama anak dan saya minta dibersihkan status saya. Tapi nyatanya jangankan nafkah lahir, nafkah batin pun tidak suami saya kasih untuk anak saya. Nggak pernah telepon anak dan sebagainya. Saat itu anak saya sakit berkali-kali sampai bengong, ditanya diam aja, cuma bilang kangen sama ayahnya. Hal yang paling buat saya hancur saat itu. Gak lama bulan Desember suami mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang saya lakukan saat itu hanya jualan, perbaiki ibadah dengan sholat tepat waktu, duha, tahajud, sedekah. Riyadhos sholawat Jibril 4444 kali, sholawat munjiatnya 100 kali. Saya sibukkan diri saya dengan ibadah dan jualan. Sampai akhirnya suami si perempuan telepon saya. Dapat nomor saya dari Facebook. Dia bilang istrinya pakai susuk. Disebutkan sebelah mana aja, dia juga baru tahu dari orang pintar. Saya nggak percaya sama hal seperti itu. Sempat membantah dan meragukan. Saya lebih berpikir logika. Karena namanya teman kerja, sering ketemu. Akhirnya curhat masalah masing-masing. Karena rumah tangga pastikan punya badannya masing-masing. Nah, disitulah setan masuk. Yang haram terlihat indah. Sampai akhirnya setelah sidang pertama, suami menemui saya, berharap saya datang pada sidang kedua agar keputusan hakim ditunda. Suami saya nangis di situ. Dia bingung. Di satu sisi dia tidak mau bercerai, tapi di satu sisi dia takut dan kasihan sama selingkuhannya. Ya, dan yang ngejar-ngejar untuk gugat cerai ternyata selingkuhannya. Mereka pakai pengacara yang sama. Jadi si perempuan memilih bercerai dengan suaminya demi suami saya. Info karena suaminya KDRT dan penghasilannya jauh di bawah suami saya. Tapi suaminya si perempuan bercerita kalau dia hilaf karena istrinya berselingkuh dan gak cuma sekali ini aja. Lanjut Mbak Mel, intinya saya menolak untuk datang ke pengadilan. Saya takutnya status saya malah gak jelas. Menikah tapi kok suaminya sama perempuan lain. Saya juga lebih fokus untuk membiayai hidup saya dan anak saya. Karena sejak pergi dari rumah, suami tidak pernah memberi nafkah. Dan saya pun tidak meminta, karena saya yakin sebenarnya suami sudah tahu itu kewajibannya, tinggal mau atau tidak melakukannya. Dan alhamdulillah Mbak Mel, kalau soal rezeki, walaupun saya hanya jualan di sekolah sebentar, depan sekolah sebentar, tapi saya ada usaha online yang baru aja saya rintis. Sehingga saat ditinggal suami saya tetap bisa nabung, bahkan sedekah hampir 400.000 sebulan. Padahal saat ditinggal suami saya dalam keadaan nol. Allah tolong saya di rezeki dulu ternyata. Dan untuk kondisi anak saya saat itu sering murung, walaupun umurnya belum ada 7 tahun, tapi dia sudah mengerti keadaan. Sampai akhirnya saya memutuskan membawa ke seorang kiai dekat rumah. Minta dibantu doa agar anak saya kuat. Saya nggak cerita masalah rumah tangga saya saat itu. Cuma bilang anak saya sering sedih karena memang keadaan belum bisa ketemu sama ayahnya. Nah saat itu Pak Kiai minta lihat foto suami saya Mbak Mel, dan beliau malah kaget. Beliau bilang ini bukan pergi atas kemauannya sendiri. Ini dibikin lupa sama anak istri. Alhamdulillah setelah itu anak saya lebih kuat mentalnya, lebih sering ceria. Sampai akhirnya keajaiban besar itu datang Mbak Mel. Akhir bulan Januari adik ipar saya meminta saya buka blokir nomor suami saya. Ya saya terpaksa memblokir nomor suami karena saya pikir selama 2 bulan ini beliau juga sudah tidak peduli sama anak. Saya mau melatih anak saya untuk berusaha terbiasa tanpa ayahnya. Karena selama ini suami telepon anak saya sekali terus ngilang. Telepon pun harus diminta oleh adik ipar saya karena kondisi kesehatan fisik anak saya naik turun saat itu. Tapi saya menolak untuk buka blokir nomornya Mbak Mel. Biar saya dan anak saya sembuh dulu luka batin kami. Toh selama ini suami juga sering gak ada kabar. Akhir Januari anak saya demam tinggi. Sudah dikasih obat penurun panas tetap tidak turun. Mau berobat ke dokter, saat itu hujan deras. Anak saya posisi sudah tidak duduk sendiri. Adik ipar WA saya lagi untuk buka blokir nomor suami saya. Saya pikir apa karena anak saya kangen sama ayahnya ya, tapi tidak terucap. Padahal saat itu pun saya tidak cerita ke adik ipar, anak saya sakit. Akhirnya tanggal 28 Januari saya buka blokiran nomor suami. Di situ suami bilang mau kembali pada saya, tolong papa, katanya papa seperti bukan papa. Papa bingung, papa cuma pengen sama kalian. Tepat tanggal 29 Januari, tepat di hari ke-40 saya riyadhos sholawat. Suami pulang Mbak Mel meminta rujuk, meminta saya kepada orang tua saya.
Padahal tanggal 2 Februari adalah jadwal sidang ikrar talak dan saat itu nantinya keluar akte cerai. Tapi Allah tolong rumah tangga saya di detik-detik terakhir. Padahal saya nggak melakukan apa-apa saat itu. Nggak pernah ngelabrak perempuannya, bahkan menghubungi selingkuhannya aja nggak pernah. Walaupun saya kenal selingkuhannya. Hampir semua teman kerja suami mengenal saya karena ada beberapa yang pernah jadi teman bisnis saya. Saya juga nggak meminta suami untuk bertahan. Saya hanya pasrah sama Allah, nangisnya di atas sejadah. Tapi lihatlah bagaimana Allah menyatukan kami kembali dengan anak kami sakit dengan membuat suami pulang padahal sudah tinggal bareng selingkuhannya. Malah setelah suami memilih pulang padahal sebelumnya mereka lagi nggak ada masalah, selingkuhannya malah yang menghubungi saya. Saya hanya bilang kalau suami saya lebih memperjuangkan saya itu karena kamu terlalu murah untuk dipertahankan. Setelah itu saya blokir nomor selingkuhannya. Dan alhamdulillah anak saya kembali ceria dan sehat. Jadi masalah muncul di pertengahan November, saya mulai riyadhah sholawat bulan Desember minggu ketiga Januari. Januari akhir masalah itu selesai, alhamdulillah. Oh ya Mbak Mel, saya punya akun YouTube namanya Warna Family. Teman-teman nanti boleh mampir ya ke Warna Family. Saya juga akan share keajaiban sholawat yang lain yang pernah anak saya alami. Karena anak saya pun mulai ikut bersolawat. Alhamdulillah sering sampai ribuan jumlahnya. Makasih Mbak Mel untuk motivasinya. Saya bersyukur cepat ketemu Mbak Mel. Jadi saya tidak salah langkah bagaimana harus menghadapi ujian dalam hidup. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat. Kemudian aku tanya teman-teman, baca sholawat apa? Beliau jawab, sholawat Jibrilnya 4444 kali, sholawat Munjat 100 kali. Kalau ada waktu bisa nambah sholawat Jibril sampai 10.000. Sholawatnya sambil beraktivitas Mbak Mel, sambil jualan, pas jalan di motor sama anak, sholawat bareng di jalan, pegang tasbih digital masing-masing, sambil nonton TikTok dan YouTube-nya Mbak Mel juga sholawatan. Amin ya Allah, terima kasih doanya Mbak Mel, doa baiknya Mbak Mel, semoga berbalas kebaikan untuk Mbak Mel dan juga keluarga. Masya Allah ya, ceritanya mengharukan sekali ya teman-teman ya, dahsyatnya tuh pertolongan Allah. Makanya banyak banget memang ya kejadian-kejadian seperti ini. Memang ketika kita serahkan dan pasrahkan semuanya pada Allah, bekerja tuh semuanya. Allah bantuin kita, benar-benar dibantuin sampai ke akar-akarnya. Tapi ketika kita berharap pertolongan Allah, terus kita mencari pertolongan selain Allah, kita nyari cadangan deh, kalau misalnya nggak ditolongin mau nyari yang lain deh. Ya udah, Allahnya mau nolongin sampai ke akar-akarnya ditunda. Lebih ke pada utang ya. Udah minta tolong sama Allah, terus kita mikir, aduh kalau Allah nggak ngasih jawaban gimana nih kalau hari ini, atau kalau besok Allah nggak ngasih gimana nih? Aduh, udah deh aku pinjam dulu deh kesini kesana. Ya udah, jauh dari pertolongannya Allah. Memang hati kita ketar-ketir ya, namanya juga utang, udah dikejar-kejar ya, udah diancam. Tapi kalau kita mau coba pasrah, udah deh terserah mau diapain kek sama tuh orang. Ya amit-amit mau dipermalukan kek, mau dijeblosin ke penjara kek, udah dia terserah Allah aja, aku terima. Itu malah pertolongannya datang kayak gitu. Nah terus pengalaman yang dialami sama Mbak Ana juga pernah dialami oleh banyak orang ya. Jadi kayak misalnya aku lihat sendiri ya, ada orang yang ketika suaminya lebih memilih di sana gitu ya, memilih perempuan lain. Nah si orang ini nih nggak deketin Allah gitu loh, dia malah sibuk dengan status di medsos, menunjukkan kesedihannya, kesusahannya, ngelabrak suaminya, ngelabrak si pelakornya, bikin malu semuanya gitu ya. Kan banyak kejadian di TikTok juga banyak ya kejadian-kejadian yang suaminya selingkuh, dipergokin, dibikin malu gitu ya. Nah ketika seperti itu, yang ada nih ya teman-teman, ya udah selesai rumah tangganya, ditinggal udah. Tapi ketika dia serahkan semuanya kepada Allah, ada juga yang punya masalah sama seperti Mbak Ana, dia serahin semua sama Allah, nggak mau dicurhatin ke medsos, nggak cerita ke siapa-siapa, paling ceritanya ke keluarga yang terdekat, misalnya ke ibunya atau kemana gitu ya, diselesain sama Allah, kembali lagi rumah tangganya. Atau ada juga yang memang nggak kembali rumah tangganya, tapi benar-benar hidupnya jauh lebih bahagia. Banyak yang seperti itu. Jadi teman-teman, ayo kalau misalnya punya masalah sama seperti Mbak Ana, udah serahin semuanya sama Allah, deketin Allah aja, fokus aja ke Allah, fokus ke Allah. Kayak Mbak Ana kan fokusnya ke ibadah dan ke jualan ya. Ibadah, kemudian tetap menjemput rizki untuk menghidupi Mbak Ana sendiri dan juga anaknya. Allah mudahkan rizkinya, Allah kembalikan suaminya.
Nah, tapi memang ada juga ya suami-suami yang emang hobinya selingkuh, ada ya. Jadi yang memang istilahnya pokoknya dia maunya selingkuh aja. Nah itu juga kalau yang seperti itu sih memang buat apa dipertahankan ya teman-teman. Tapi balik lagi, kita serahkan semuanya sama Allah. Jadi nggak perlu teman-teman distatusin. Ya udah distatusin terus masih sama suami lagi, kan malu juga ya. Banyak juga yang kayak gitu ya, kejelekan suaminya distatusin di Facebook, distatusin di Instagram, di mana-mana. Jadi orang tahu semua, oh si suaminya kayak gini gitu ya. Bahkan di TikTok pun aku nemu ya, ada orang yang bercerita tentang masalah keluarganya, bahkan diceritain kejelekan suaminya, tapi dia masih sama suaminya. Kan malu dong suaminya juga ya, masih sama suaminya, masih tinggal sama, diceritain keburukan-keburukannya. Demi apa? Demi dapat simpatik dari manusia, demi mendapatkan follower. Wah, salah besar kalau kayak gitu. Memang dapat simpatik dari manusia, dapat follower yang banyak, tapi buat apa? Dosa loh kita nyebar-nyebar aib ya, nyebar aib suami sendiri seperti itu. Teman-teman nih jangan sampai ya, kalau punya masalah ngadu ke Allah, ngadu ke orang yang memang kita percaya, benar-benar percaya. Kalau memang mau cerita, mau berbagi, ngomong ke orang yang percaya. Jangan sebar ke medsos, kemana-mana, nggak usah. Apalagi kalau masih langgeng rumah tangganya, kasihan suaminya, malu kita omongin di medsos. Akhirnya satu wilayah itu tahu, misalnya kita orang apa ya, tapi kan medsos itu kemana-mana ya. Teman-teman kita kan ada di mana-mana di dunia maya ya, dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya se-Indonesia tahu siapa suami kita, gimana sifatnya dan lain-lain. Jangan sampai ya teman-teman. Kalau mau ditolong Allah, benar-benar pasrahin semuanya sama Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ana dimudahkan semuanya ya Mbak Ana ya. Lancarkan rizkinya, suaminya dijauhkan dari hal-hal buruk lagi. Mudah-mudahan suaminya mau sholawatan. Karena dengan kita bersalawat, kita punya benteng diri teman-teman. Ketika kita mau melakukan perbuatan yang dosa, yang salah, kita jadi malu. Kita jadi gak ngelakuin itu. Bahkan mungkin baik secara sadar maupun tidak sadar, kita tuh dijauhkan dari hal-hal itu. Misalnya kita mau melakukan tindakan-tindakan yang salah, misalnya kita mau mencuri gitu ya, atau kita mau melakukan hal-hal yang buruk, mau selingkuh atau apa, kita tuh sama Allah jadi yang entah secara tidak sadar kita sama Allah memang dijauhkan ya, atau secara sadar oh itu salah, kita nggak mau ngelakuin itu gitu loh. Ya kalau kita benar-benar deketin Allah, itulah yang terjadi. Jangan pernah lepas dari sholawat. Jangan sampai ini ya teman-teman, kita udah nggak sholat, nggak sholawatan, ya perbuatan dosa terus dikerjakan, akhirnya mata hati kita tertutup, nggak bisa dengar nasihat. Nauzubillah min zalik. Kalau orang udah nggak bisa dengar nasihat, udah mata hatinya tertutup, nauzubillah. Mau jadi apa kita di dunia ini? Mau jadi apa kita ketika nanti kita kembali kepada Allah? Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.